Start. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Eri Topik dan saya di sini sebagai guru daripada pelajaran seni rupa. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik membuat karya seni rupa. Hanya saja, saya akan membagi menjadi beberapa video untuk setiap pembahasannya. Materi ini akan dipakai untuk kelas 10 jenjang SMA, di mana menurut capaiannya salah satunya adalah siswa dapat mengerti mengenai unsur dan prinsip yang mana dapat diaplikasikan terhadap praktik membuat karya seni rupa. Nah, langsung saja masuk ke unsur-unsur seni rupa. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa adalah beberapa elemen yang membentuk sebuah karya seni rupa. Seperti halnya makhluk hidup. Kita tahu ketika belajar biologi, unsur terkecil pada makhluk hidup adalah sel. Kemudian sel ketika bergabung dengan sel yang lain itu membentuk sebuah jaringan. Dan seterusnya sampai kepada sistem jaringan, terus organ, sistem organ, ada termasuk individu, sampai ke tahapan yang lebih besar. Begitupun karya seni. Dalam sebuah karya seni tentunya ada elemen-elemen yang mendukung di dalamnya. Salah satunya unsur terkecil dalam seni rupa yaitu yang pertama adalah titik. Titik untuk pengertiannya Sanyoto di buku Nirmana tahun 2009 halaman 83 itu pernah mengatakan bahwa titik adalah sebuah elemen atau unsur yang bila kita menyentuhkan alat gambar, alat tulis pada bidang gambar akan menghasilkan sebuah jejak atau bekas. Bekas tersebut dinamakan titik. Secara umum, dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil. Di sini pun ada contohnya beberapa dot atau titik-titik yang mana itu memang adalah titik. Coba saya praktekkan. Misalkan saya memegang sebuah alat gambar, baik itu pulpen, spidol, pensil, kuas yang sudah pakai cat atau apapun itu. Kemudian saya sentuhkan saja kepada bidang kertas atau bidang papan atau bidang meja, itu bebas. Saya sentuhkan saja, kemudian sudah dilepas. Maka akan menghasilkan sebuah jejak, yaitu disebut dengan titik. Maka ketika ada yang bertanya, apakah titik selalu berbentuk lingkaran? Tidak juga. Titik itu berbentuk sesuai dengan ujung daripada alat gambar atau alat tulis. Kemudian titik itu bisa disebut titik ketika ukurannya kecil. Dalam hal ini, titik memiliki sifat yang disebut dengan nisbi. Lah, apa itu nisbi? Nisbi artinya dapat dikatakan tergantung dengan bidangnya atau medianya. Contoh, ketika kita memiliki kertas A4, kemudian kita memiliki spidol yang ujungnya segede gini, dan kita menempelkannya, maka akan membentuk sebuah titik yang lebih besar. Nah, ketika titik itu lebih besar, apakah bisa disebut titik? Itu, menurut para ahli, itu sudah bukan lagi titik, melainkan menjadi sebuah lingkaran. Karena titik itu mesti harus kecil. Kemudian, bisa dikatakan kecil ketika bidangnya memang besar. Kalau titiknya kecil, tapi kertasnya juga sangat kecil, maka itu tidak lagi titik. Karena jika kita menzoom, menyesuaikan ukuran kertas itu, maka itu bukan titik. Jadi, titik itu harus disesuaikan dengan bidangnya. Apakah ukuran titik terhadap bidangnya itu termasuk kecil? Ataukah ukuran titik terhadap bidangnya masih terbilang besar sehingga bisa dikatakan lingkaran. Ini yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan sebuah titik. Apakah benar itu titik? Kayak gitu. Nah, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya akan ada garis, namun saya akan sajikan di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teori titik ini bisa membekas di penonton semua agar bisa mengetahui unsur seni rupa minimalnya satu aja titik kayak gitu. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Cut. So.